Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafrizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu React Native dan bagaimana sih sejarahnya. Bagi yang sudah penasaran, yuk let's play! Oke teman-teman semua, yuk kita belajar apa sih itu React Native. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, React Native itu dikeluarkan oleh Facebook. Dan apa itu React? Dan kenapa namanya React? Bagi teman-teman yang belum tahu, React itu adalah reaction. Nah, reaction itu artinya adalah bereaksi. Dia itu memiliki reaksi. Dan kenapa dinamakan React? Sebelum ke situ, kita sekarang belajar lagi tentang React Component. Karena kenapa namanya React itu akan berkorelasi dengan React Component. Jadi ciri khas dari React adalah memiliki React Component, yaitu ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan dalam satu page. Nah, misalnya di sini ada yang pertama ada komponen kotak warna pink. Dia bisa digunakan di page bagian kiri atas. Jika dia ada komponen warna lingkaran ungu, dia bisa digunakan di sini. Jadi dalam satu page di React, dia itu memiliki beberapa komponen yang bisa kita satukan sesuai dengan UI design yang akan kita buat. Jadi seperti itu. Dan coba kita lihat di sini, di Instagram. Nah, di Instagram, jika layoutnya seperti ini, dia itu memiliki beberapa komponen. Misalnya yang paling atas di sini ada header, kita anggap satu komponen, kemudian di bawahnya dia ada komponen stories. Komponen stories terdiri dari beberapa lingkaran seperti ini, dan di bawahnya ada komponen post. Dan yang paling bawah dia ada komponen bottom navigation. Dan teman-teman, kenapa dinamakan React yang artinya bereaksi? Nah, ciri khas dari React, dia itu bisa tidak seperti website yang dia itu dalam satu page dia hanya diam. Jika kita klik salah satu komponennya, dia akan menuju ke halaman lain atau dia load satu page full. Nah, jika di React dia itu bisa misalnya kita klik di bagian tertentu. Misalnya kita klik komponen yang ini, dia akan menampilkan reaksi tertentu. Jadi dia tidak perlu meload satu page lagi seperti website yang konvensional. Di React dia itu bisa bereaksi terhadap satu komponen saja tanpa meload seluruh page tersebut. Nah, itu kenapa dinamakan React. Nah, coba kita lihat contohnya seperti ini. Jika misalnya kita di website, jika kita klik salah satu komponen di dalamnya, dia itu akan misalnya dia nge-link ke halaman lain atau dia akan mereload satu halaman lain, jadi satu full halaman akan di-reload. Berbeda dengan React, jika kita akan menekan salah satu komponennya, dia akan bisa bereaksi seperti ini. Jika kita klik like, dia bisa mengeluarkan reaksi seperti ini. Kita pilih salah satu, jika kita like, dia akan menambah like-nya di halaman tersebut tanpa meload page tersebut. Jadi seperti itu. Itu adalah ciri khas dari React dan kenapa dinamakan React yang artinya bereaksi. Karena sekali lagi dia tidak perlu untuk merefresh satu halaman itu untuk merubah nilai atau value dari halaman itu, tapi dia cukup menekan salah satu komponen dan akan mengubah komponen yang lain. Jadi seperti itu. Itu adalah ciri khas dari React. Kemudian, bagaimana sih sejarah dari React itu dan kenapa Facebook membuatnya? Oke, kita lihat di sini. Facebook pada awalnya pada tahun 2010 dia membuat XSP open source yang ini adalah menjadi cikal bakal dari React atau React Native. Oke, kemudian Jordan Walke itu membuat Vux.js pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 React itu dibuat pada tahun 2012, tapi saat itu hanya untuk website. Hanya untuk website saja. Kemudian pada tahun 2013 React kemudian mulai banyak digunakan nih oleh para pengguna, para developer website, dan pada akhirnya pada tahun 2013 barulah Facebook karena melihat React antusiasnya begitu tinggi, akhirnya 2013 yang pada saat itu teknologi mobile itu mulai berkembang, akhirnya mulai Facebook membuat Facebook Hackathon. Di sini adalah cikal bakal dari React Native.
pada tahun 2013, mulai dikembangkan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, pada akhirnya nih setelah 2 tahun ya, mulai dari tahun 2013, akhirnya selama 2 tahun Facebook berani melaunching React Native. Nah, di sini di React.js Conference, di sini React Native mulai dikenalkan dan digunakan sampai saat ini. Dan di sini luar biasa antusiasmenya para developer. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan bahasa yang sama tanpa belajar lagi. Jadi kita bisa menggunakan framework JS, karena React ini basisnya adalah framework JavaScript ya. Nah, akhirnya dengan kita belajar JavaScript, kita bisa mendevelop mulai dari website, terus kemudian React Native yaitu mobile apps. Dan di sini antusiasmenya orang-orang begitu besar sampai saat ini. Nah, ini adalah pada tahun 2015 Facebook memperkenalkan React Native pada React.js Conference. Oke, teman-teman kembali merefresh tahun sekitar tahun 2013 tadi React.js diperkenalkan hanya untuk website, dan kemudian tahun 2015 akhirnya Facebook mengeluarkan React Native. Dan kembali lagi saya definisikan React.js atau React Native itu framework JavaScript, teman-teman. Jadi semua bahasanya menggunakan JavaScript. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan JavaScript pasti akan mudah untuk memprogram atau mendevelop website atau mobile apps menggunakan React.js atau React Native. Oke, sekarang kita belajar apa sih React Native itu gitu ya. Setelah kita tahu React.js digunakan pada website, kemudian apa sih bedanya dengan React Native? Kenapa bisa digunakan di mobile apps? Oke, React Native itu kembali lagi adalah bahasa JavaScript yang bisa digunakan untuk membuild suatu native apps. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu native apps itu adalah bahasa yang digunakan untuk masing-masing Android atau iOS itu untuk membuat aplikasinya. Dan di sini misalnya nih Android untuk membuat native apps dia harus menggunakan misalnya bahasa Java gitu ya. Kalau iOS biasanya bahasanya adalah bahasa Swift. Nah, sedangkan React Native itu termasuk cross-platform app development. Jadi React Native itu hanya menggunakan satu code tapi bisa cross-platform. Di sini cross-platform artinya dengan satu code kita bisa membangun atau mendevelop aplikasi Android dan iOS. Di sini bukan hanya React Native. Jadi ada bahasa framework lain gitu ya yang bisa kita gunakan seperti Xamarin atau Flutter. Di sini Flutter juga lumayan populer saat ini selain React Native. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu belajar bahasa yang sendiri-sendiri untuk Android dan iOS. Kalau Android kita harus belajar Java, iOS kita harus belajar bahasa Swift. Tidak perlu serepot itu karena di React Native kita hanya menggunakan satu bahasa yaitu bahasa JavaScript. Oke teman-teman, terus apa sih kelebihan dan kekurangannya Native atau React Native gitu ya? Nah, dari sisi harga, Native pasti dia lebih mahal untuk development-nya karena dia pasti menggunakan banyak orang. iOS developer sendiri, Android developer sendiri, sedangkan React Native kita bisa efisien cost-nya karena kita bisa menggunakan 1-2 orang saja untuk mendevelop aplikasi yang sama di iOS atau di Android. Jadi seperti itu, termasuk development periodnya ya. Jadi waktu untuk mengerjakan, untuk mendevelop itu lebih hemat. Karena sekali lagi kita tidak perlu mendevelop masing-masing gitu ya. Native sendiri, Android sendiri, iOS sendiri. Tapi dengan React Native kita hanya mendevelop sekali, tapi bisa dibuild di iOS dan dibuild di Android. Jadi seperti itu. Untuk performance, kita bisa lihat sini Native itu lebih high performance karena memang Native itu menggunakan bahasanya sendiri. Jadi misalnya Android menggunakan bahasa Java-nya sendiri, iOS menggunakan bahasa Swift-nya sendiri. Jadi dia lebih high performance karena dia langsung menggunakan bahasa itu. Tapi untuk React Native dia lebih rendah performance-nya daripada Native. Tapi menurut saya masih sangat powerful di React Native. Oke, dari sisi bug fixing-nya.
Untuk bug fixingnya otomatis native dia bisa lebih bisa lebih cepat ya, karena community-nya juga lebih besar gitu daripada React Native. Oke, sekarang kita untuk usernya. Di sini ada satu contoh aplikasi menggunakan native seperti Gojek, dia menggunakan native, Evernote, Gmail. Sedangkan di React Native ada Facebook pasti ya, karena React Native buatan Facebook, termasuk Instagram juga satu grup dengan Facebook. Terus di sini ada Pinterest. Nah, seperti kita lihat di sini ya, misalnya Gojek nih. Para developer atau software engineer dari Gojek itu pasti dia lebih banyak orangnya. Jadi dia sendirikan antara iOS developer dan Android developer karena memang bahasanya sendiri-sendiri. Termasuk jika misalnya kita ada mengeluarkan update, fitur baru atau apa, pasti dia lebih lama karena dia bekerja paralel. Jadi dia mengerjakan sendiri-sendiri dengan bahasa atau code-nya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Jika kita lihat, ini ada tren penggunaan ya, tren cross-platform dari Flutter, React Native, Xamarin, atau Ionic. Ini bisa kita lihat. Di sini ada tahun 2015 saat React Native dikeluarkan. Bisa kita lihat bahwa tren atau interest seseorang itu sangat antusias di React Native. Di sini bisa kita lihat begitu tahun 2015 dikeluarkan, dia langsung menyalip dari Ionic dan Xamarin yang saat itu paling populer. Nah, di sini. Jadi tiba-tiba tahun 2017 menuju ke 2018, React Native menyalip Xamarin dan Ionic. Dan pada akhirnya Xamarin dan Ionic lambat laun dia turun pelan-pelan sampai sekarang. Dan pada tahun 2018 juga lahirlah Flutter. Nah, di sini Flutter kita lihat pada tahun 2018 sampai sekarang dia mulai merangkak naik mendekati React Native. Jadi seperti itu. Dan saat ini bahasa framework untuk cross platform yang populer itu kalau tidak React Native yaitu Flutter. Oke, teman-teman. Kemudian kita belajar lagi tentang apa sih benefit dari React Native gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa React Native karena sudah semakin populer, dia sekarang saat ini sudah banyak komunitasnya ya, komunitas di Indonesia pun banyak komunitas-komunitas dari React Native itu bisa kita gunakan untuk sharing atau kita tanya-tanya, itu sudah banyak. Terus juga third party plugins-nya juga sudah banyak, library bisa kita lihat di npm.js juga sudah banyak yang support React Native, bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Terus yang ketiga, cost efisiensi jelas karena kita hanya menggunakan satu code, teman-teman. Perlu diingat lagi, satu code ini sangat bermanfaat karena kita hanya mendevelop atau membuat itu satu code saja. Jadi kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya. Tapi saat kita build, kita bisa langsung build Android dan kita upload ke Play Store, atau kita build ke iOS, kita upload ke App Store. Terus di sini juga UI fokus, dia bisa karena menggunakan CSS juga, jadi bisa kita custom sesuai dengan UI design. Terus di sini juga React Native sudah live reload, teman-teman. Jadi live reload itu adalah saat kita melakukan coding atau bug fixing, begitu kita save, dia otomatis akan live reload. Jadi kita tidak perlu lihat hasilnya tidak, tapi dia bisa live reload. Jadi jadi mempermudah kita saat kita mendevelop. Dan yang pasti native look and feel. Sekali lagi, React Native, kenapa namanya React Native? Karena dia sudah seperti native. Seperti native itu adalah seperti bawaan dari bahasanya masing-masing dari iOS dan Android. Dan kemudian code reusability. Ini kembali lagi karena React menggunakan komponen yang komponennya itu bisa digunakan di beberapa page. Jadi dia bisa kita menggunakan beberapa komponen untuk kita panggil di beberapa page yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu menulis berulang-ulang. Jadi seperti itu. Jadi banyak keuntungannya, teman-teman, dari React Native. Oke, ini ada beberapa contoh aplikasi yang sudah menggunakan React Native saat ini. Yang pertama adalah Facebook Ads, Facebook dan Instagram. Ini pasti ya, teman-teman, karena tiga aplikasi ini adalah satu grup, yaitu grupnya Meta gitu ya, grupnya Facebook. Nah, di sini juga ada Pinterest, di sini ada Kahoot juga menggunakan
React Native. Jika teman-teman ingin merasakan bagaimana sih React Native itu bekerja, atau bagaimana sih sensasinya menggunakan apps yang menggunakan atau dibuild dengan React Native, itu bisa teman-teman coba install aplikasi-aplikasi ini. Di sini juga teman-teman bisa melihat bagaimana sih filosofi kenapa React Native itu dinamakan React atau bereaksi, karena kita bisa bermain-main dengan komponennya, dan komponen tersebut bisa bereaksi dengan saat kita sentuh, dan kita lihat dia bisa bereaksi tanpa melut halaman itu keseluruhan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah lebih paham apa itu React Native, apa itu React, bagaimana sejarahnya. Sekarang kita buka coba halaman React Native dari website resminya reactnative.dev. Nah, di sini bisa kita lihat juga React Native. Di sini tagline-nya yaitu Learn Once, Read Anywhere. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya perlu belajar sekali untuk Read Anywhere. Sekali lagi, React Native itu berbasis React, di mana React itu adalah framework JavaScript. Nah, di sini perlu digarisbawahi JavaScript. Jadi teman-teman hanya perlu belajar JavaScript untuk membuat website, membuat aplikasi Android, membuat aplikasi iOS. Nah, di sini itulah benefitnya atau kelebihan dari React Native yang dibikin oleh Facebook ini. Makanya di sini Facebook berani membuat tagline Learn Once, Read Anywhere. Oke, di sini jelaskan juga bahwa create native apps for Android and iOS using React. Nah, di sini basisnya adalah React, jadi kita perlu menulis sekali, tapi dia bisa digunakan untuk iPhone. Nah, di sini simulator iPhone, dan di sini adalah simulator Android. Oke, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun kita menulisnya dari JavaScript, nah, di sini React Native bisa merender menjadikan native code. Di sini keren banget teman-teman. Jadi kita tidak perlu belajar Swift, tidak perlu belajar Java, tapi cukup belajar JavaScript. Otomatis React Native nanti begitu di-build, dia akan merender menggunakan native code. Native itu salah satunya adalah bisa menggunakan hardware dari si handphone, misalnya mikrofon, kamera, akses ke file segala macam. Di sini React Native juga bisa seperti itu. Jadi misalnya kita membuat aplikasi untuk scan QR code, otomatis kita perlu mengakses kamera dari handphone tersebut. Nah, di sini React Native juga bisa. Jadi sangat native di sini. Oke, di sini bisa dilihat native development for everyone. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa komponen seperti view, text, image di sini. Ada view, bisa text. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, bisa lihat video-video saya yang lain, apa itu view, apa itu text, apa itu image. Oke, kembali lagi di sini React Native berkali-kali dia bilang seamless cross-platform. Karena di sini dengan sekali menulis di app.js ini, si React Native-nya otomatis dia bisa memilah, dia bisa membuat dua, baik Android dan iOS. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, tadi sudah saya jelaskan juga fast refresh atau live reload ya tadi ya. Itu sama saja. Jadi fast refresh ini begitu kita rubah di sini misalnya nih. Di sini kita ketik sesuatu. Nah, begitu kita save dia langsung berubah, error. Kita perbaiki errornya. Oh, ternyata dia belum import ini. Kita betulkan. Nah, langsung dia begitu kita save, dia otomatis fast refresh. Nah, di sini teman-teman sangat mudah saat mendevelop, jadi tidak perlu build ulang. Begitu kita bug fixing, kita build lagi. Jadi tidak seperti itu, kita hanya perlu save. Jadi di sini React Native sudah mensupport fast refresh. Oke teman-teman, di sini ada beberapa video, dan yang terakhir showcase. Saya tunjukkan di sini showcase seperti yang saya tunjukkan tadi di awal saat saya presentasi. Sudah banyak aplikasi yang digunakan atau aplikasi yang menggunakan React Native. Nah, di sini coba kita lihat, di sini grupnya Meta nih. Ini kita lihat per grup. Grupnya Meta sudah menggunakan di aplikasi Facebook, Facebook Ads dan Oculus. Nah, di sini bisa kita lihat, kita misalnya nih kita pingin lihat aplikasinya, kita pingin iOS. Nah, di sini kita tinggal klik, di sini di App Store dia sudah ada aplikasinya, bisa kita download seperti itu.
Oculus juga seperti itu. Misalnya kita mau buka di Android, nah di sini di Google Play, ini bisa kita lihat aplikasinya, bisa kita download, bisa kita coba. Di sini semua sudah menggunakan React Native. Itu yang pertama grupnya Meta, yang kedua grupnya Microsoft. Kita lihat apa saja Microsoft. Ternyata Microsoft itu menggunakan React Native juga di aplikasi Microsoft Office, Microsoft Outlook, Teams, Xbox, dan Skype. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba-coba juga bagaimana React Native bekerja atau bagaimana React Native beraksi gitu ya teman-teman di aplikasi-aplikasi ini. Terus Shopify, ini juga bisa kita lihat. Di sini banyak sekali teman-teman. Terus ada juga user showcase di sini selain Facebook Group dan Microsoft Groups. Di sini ada banyak juga, ada PlayStation, Puma, Bloomberg, Pinterest, terus Discord, Tesla, WordPress. Jadi banyak teman-teman di sini. Jadi memang React Native ini banyak dipercaya oleh perusahaan gitu ya untuk digunakan pada aplikasinya. Mungkin pertimbangan dari perusahaan itu adalah saat membuat dan memperbarui fiturnya atau memperbarui versinya, mereka lebih mudah karena mereka lebih hemat secara uang, mereka lebih hemat secara developer, jadi jumlahnya tidak perlu banyak karena mereka hanya menuliskan satu saja code. Kembali lagi ke tagline-nya, learn once, write anywhere. Oke teman-teman, di sini saya coba mensimulasikan atau menunjukkan aplikasi yang dibuat oleh React Native di emulator iPhone. Di sini seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, di sini saya membuat aplikasi React Native tentang news. Di sini bisa kita lihat, di sini ada beberapa komponen, yaitu komponen header, komponen bottom tab, dan di sini ada skeleton. Nah, seperti ini React Native saat beraksi gitu ya. Di sini bisa kita lihat, di sini bisa kita scroll. Di sini persis seperti native apps. Ada bottom tab juga, saat kita klik dia akan pindah ke halaman lain dan dia berbeda dengan web app. Jadi dia benar-benar native di sini. Saat kita klik-klik di sini bisa cepat. Berbeda dengan website, dia harus meload lagi dari server. Jadi sini bisa kita lihat. Nah, persis seperti native apps. Nah, oke, ini adalah contoh aplikasi yang dibuat oleh React Native. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian basic atau pengertian atau definisi dari React Native dan historis, bagaimana React Native itu lahir, bagaimana React Native itu bekerja, apa benefitnya. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, mungkin teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan juga apa itu React Component, apa itu props, apa itu state, hal-hal basic yang membangun atau hal-hal basic yang kita perlukan untuk membuat suatu aplikasi React Native bisa dilihat di video-video saya yang lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Yang pasti, teman-teman bisa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan React Native lebih dalam lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini dan bye!